wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, keranten dalu niki sesepuhnya rawuh, Mbah Priyo kali Mbah Prof Imam iki supaya lebih luas untuk menerjemahkan lagu. Nah, kula cerita dhisik. Setelah kula wirid, akhirnya kula ini kepanggih. Sebetulnya santri, ada santri tulen, karena di pesantren nggak pernah melihat YouTube, nggak pernah melihat ini. Akhirnya pulang itu terpengaruh dengan teknologi ini. Wah, akhirnya tenggerian itu tinggalkanlah semuanya. Akhirnya gak sembahyang, gak nopo, gara-gara nopo hatinya, gumpalan yang ada di dalam hatinya, kegelapan yang ada dalam hatinya. Mulane sakjane niki nek lagu kedawan. Karena cerita tentang itu tadi. Dapat hasil dari zikir tadi. Akhirnya santri itu bertobatlah. Mulanya yang berikut, jangan kau hancurkan di masa depanmu, jangan kau hancurkan semuanya kan bagi saya ini, termasuk sampah kiblatnya pun juga dihilangkan, akhlaknya sudah kan. Istilahnya koyok boten santri mana, padahal itu asalnya santri, makanya panjenengan semuanya hati-hati. Santri yang di pondok itu, napa itu jenenge napa istilahnya bahas belajar ini belajar agama tok ngoten lho Mbak. Jadi mboten pernah keluar. Ketika keluar ibaratnya koyok pitik diculno niku. Terus babi buta. Sehingga rusak semuanya. Masa depannya rusak, iman Islamnya rusak, takwanya rusak, semuanya rusak. Hasil dari terpengaruh oleh teknologi kemajuan zaman itu tadi. Makanya iman itu harus kuat gitu. Mentalitas keimanan ketakwaan itu harus kuat, karena nek sering kalau sampai akan santri-santri Singaputi harus tahan bandingan ya, dan artinya apa? Panjenengan semuanya ini punya PR besar ya, di zaman panjenengan, di depan nanti punya PR besar ya, termasuk yang disampaikan oleh Mbak Kawan itu kedubes kalau ini namun Mbak Priya tadi, kalau panjenengan semuanya ini tidak kreatif ya. Nah, ngomong tentang kreatif Pak sudah pernah contohkan. Sajane kula ya wis sibuk, tapi kenapa terus harus nulis? Ini nyontoi santri. Harus kreatif, harus terus berpikir, tidak boleh berhenti berpikir. Karena berpikir itu perintah. Tafakkaru fi khalqillah. Semua lagu-lagu kula, semua ciptaan kula ini hanya menguatkan tauhid, bertauhid semuanya. Untuk Singaputi, tidak untuk dijual oleh komite berarti untuk Singaputi. Dan semua para santri-santri Singaputi yang baru tobat, santri-santri Singaputi yang napa mereka tobat itu jadi apa? Napa? Atas Pak Yusuf ini napa? Mualaf. Sing asale preman, asale gelap dan lain sebagainya supaya mendapat hidayah. Untuk pertama kita sami dibirengaken apa? Untuk mempermudah dapat hidayah. Lalu kemudian santri itu bertobatlah kembali. Ada kesadaran di situ. Di depan ditunggu Nusantara, punya tanggung jawab besar di zamannya. Jadi semua lagu-lagu itu sebetulnya untuk menanamkan ketauhidan. Kayak lagu 1000 cahaya malaikat dan lain sebagainya. Jadi istilah cerita global itu. Sehingga santri ya, yang hancur tadi diberi kesadaran, diberi hidayah oleh Allah. Selanjutnya dalam parengaken waktalipun datang beliaunya bapaknya Mbah Priyo kedubes Kolobia. Jadi penasehat jenengan, penasehat sekolah dari beliau. Monggo kan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termohon Yai kesempatannya untuk juga membahas lagu yang terakhir ya karangan Romo Yai. Tadi sudah saya singgung bahwa iling-ilingan dan syair lagu ini merupakan pilar ketiga ya dari kekuatan Pondok Pesantren Singapura Mufarridin, dan ini saya singgung sebagai soft power. Jadi soft power ini lebih mudah biasanya untuk disampaikan kepada masyarakat secara lebih luas. Tentu saja kita akan mengharapkan manfaat ini seluas-luasnya bagi saudara-saudara kita. Jadi melalui lagu, syair yang menyentuh, saya percaya bahwa syiar SPM ini yang tidak terbatas pada santri yang ada kita di sini, tapi dengan lagu itu akhirnya viral kemana-mana, didengarkan, dinikmati, dan syukur alhamdulillah semua kalangan, dan syukur Romo Yai menggugah hati kepada kita semua saudara-saudara kita yang barangkali lalai ya Mbak Imam ya. Tadi dari awal sayangnya aku dalam hati memang mengadres masalah masyarakat. Itu kan teknologi yang disinggung tadi yang saya tadi dalam pengantar juga itu yang menyebabkan tantangan generasi muda, disrupsi apa saja, terutama dan itu akibat teknologi, dan teknologi bisa juga merupakan segalanya kalau memang kita dapat. Nah, karena itu apa ya, saya sendiri sampai kagum dalam keseharian sudah menulis iling-ilingan, masih sempat menulis syair lagu, dan terlebih saya heran, oh santri-santri ini bisa main musik. Ya itu yang saya dalam hati bertanya. Nah, jadi yang saya ambil lagi pelajaran, dan di sini perlu kita kembangkan, kan banyak santri yang nggak membolehkan main musik atau mendengarkan musik. Nah ini Romo Yai malah bikin lagu. Ya kan, ini saya mewakili masyarakat umum ya. Nanti kalau mau mewakili intelektual muslim biar bahima. Tadi saya mewakili kalangan umum. Ya kan, itu membanggakan. Karena di sisi lain ada segmen masyarakat yang orang nggak boleh mendengarkan lagu, nggak boleh main musik. Jadi Ponpes Singapura malah bikin lagu, ya kan? Dan nggak hanya terbangkan musiknya, ada musik modern. Syukur nanti suatu saat Romo Yai musik tradisional kita dibuatkan musiknya, mungkin gongnya, gamelan ya, mungkin itu melengkapi khasanah musik-musik yang diproduksi oleh Pondok Pesantren ini. Jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi apresiasi yang sangat tinggi atas kreativitas Romo Yai, dan saya harapkan ini juga nanti memberikan inspirasi kepada semua santri untuk terus berkarya, mencontoh Romo Yai, dan terus terang tadi nilainya sangat positif. Tapi kalau saya disuruh nyanyi, saya ini nggak bisa nyanyi juga, jadi saya hanya menikmati. Jadi dengan handphone ini akhirnya bisa menikmati, dan saat itu juga kalau saya bikin ini Romo Yai biasanya share kepada terutama keluarga saya ya terdekat. Saya juga minta keluarga saya tolong teman-teman kalian ya, termasuk yang di YouTube itu ya, langsung like, kalau dikirimi Romo Yai ya langsung jempol like gitu kan, subscribe gitu. Jadi mudah-mudahan menambah barokah syiar kita,
baroah buat Romo Yai dan kita semua. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mewakili masyarakat secara umum bagaimana kesan saya terhadap lagu-lagu yang diproduksi oleh Singaputi Monfaridin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romo Yai, Pak Bes, Kiai, asal lintasan dan para orang tua santri yang berbahagia. Saya mendengarkan itu ketika Yai kirim itu biasanya saya dikirim, saya baca. Kalau lagu ya saya dengarkan. Saya melihat Yai ini lugas. Jadi apa yang ada di dalam hatinya Yai juga ada yang ada di jasmani, zahirnya Yai. Tidak semua orang begitu. Saya membaca riwayat yang ditulis oleh si Ainun Najib. Ainun Najib itu dulu pernah pondok. Pondoknya itu tidak seperti Yai. Pondoknya itu tidak boleh anak-anak mendengarkan lagu-lagu dangdut. Santrinya tidak boleh mendengarkan lagu-lagu dangdut, dilarang. Kalau ketahuan santrinya mendengarkan lagu dangdut, apalagi nyanyi, itu dihukum. Nah, suatu saat waktu Kiai ngaji di sebelah jauh dari sana, itu ada lagu dangdut ya. Nah, ketika ada lagu dangdut lagi ngajar itu, kakinya Kiai ini juga menghentak-hentak ya. Kakinya itu gerak-gerak sesuai dengan geraknya dangdut itu. Ainun Najib itu langsung pulang, nggak mau lagi belajar di pesantren. Kenapa? Karena antara diomongan Kiai itu tidak sama dengan yang dilakukan. Ngomongnya nggak boleh tapi nah, sini saya senang, yaitu tidak saja melarang, tapi malah membuatkan. Karena itu begini, kita kesini ini para santri itu belajar kepada siapa? Menurut saya ketika kesini itu ya belajar agar kelak menjadi kiai. Datang kesini ini agar kelak menjadi kiai. Sebab Allah itu tidak nyata. Mencari Allah itu sulit. Maka Allah itu nyata kepada Rasul. Rasul itu itulah yang harus kita jadikan guru. Tapi Rasul juga sudah tidak ada. Sulit mencari Rasul itu. Tidak nyata lagi. Maka Rasul nyata kepada Kiai. Karena itu belajar kepada Kiai sama artinya belajar pada Rasul, belajar kepada Allah. Nah itu sebetulnya. Karena itu ini mulia sekali belajar di sini ini. Lah pertanyaannya adalah kalau itu belajar kepada Kiai, apa sebetulnya yang diajarkan oleh Kiai kepada kita semua ini? Kiai memelihara kuda. Maka kita nanti kalau menjadi Kiai, sepulang dari sini, menjadi Kiai, maka ketika Kiai punya kuda, kita juga harus punya kuda. Kiai ketika membangun begitu, cepat segera selesai. Maka nanti juga begitu. Kalau kita menjadi Kiai nanti, mana kita nanti akan terlempar, terpari, maka ketika membuat bangunan, ya seperti Kiai ini. Kemudian Kiai ketika mengajarkan sesuatu adalah mengajarkan seperti yang saya katakan tadi, antara yang disampaikan dan dilakukan sama, maka kita juga seperti itu. Singkat, ketika Kiai juga menulis buku seperti ini,
nanti santri-santrinya ciri khasnya juga suka menulis seperti ini. Kiai juga di dalam mendidik anak-anak santri-santrinya juga membuat lagu. Maka santri-santri nanti juga harus bisa membuat lagu untuk santri-santrinya itu. Sehingga lalu kemudian Munfaridin ini, Singa Putih ini, nanti kira-kira 50, 20, 30, 50 tahun nanti akan tersebar di seluruh Indonesia Nusantara tadi. Yang ciri khasnya itu ya seperti yang dilakukan oleh kiai sekarang ini. Inilah yang saya maksud, belajar kepada kiai itu jangan hanya belajar lagunya, gitu kan. Jangan hanya belajar nanti baca kitabnya, jangan hanya belajar belajar secara utuh. Kita belajar kepada kiai ini, belajar secara utuh berbagai aspek yang dilakukan oleh kiai. Belajar kepada kiai itu sama artinya belajar kepada Nabi. Nabi juga ada kepada Rasul, Rasul kepada Allah. Jadi Allah, Rasul, lalu kemudian Rasul yang ada pada dada kita masing-masing. Mukmin namanya, ini nyambung. Itulah lalu laki-laki disebut ya tadi bersolawat. Itu bersolawat seperti itu. Laki-laki, ya ini sesungguhnya kan komplit kalau menurut saya. Urusan bangunan 41 hari selesai. 99 hari selesai. Yang terakhir saya kagum itu ketika nulisi itu lah ya, bola balik itu kan. Nulisi antara kaca kanan sama kaca kiri, kok bisa podo gitu loh. Padahal kiai tidak pakai klap, tidak pakai apa itu namanya, ditulis dulu di kertas, itu tidak seperti itu. Kita nanti juga akan belajar seperti itu. Gimana caranya kiai itu kok sampai itu bisa gitu seperti itu. Nah ini dari sisi, tapi ini ada ya. Lalu kemudian menyangkut isi. Kiai mengingatkan kita tentang akhlak. Lalu betapa bahayanya teknologi sekarang ini. Apalagi teknologi komunikasi kayak begini ini. Bebas, yang tidak ada hambatan sedikit pun. Kita lihat apa saja lewat di sini ini bisa. Ini sebenarnya Yai menyadari itu sebetulnya itu. Betapa susahnya itu lalu mendidik para santri-santri itu begitu susah. Berat. Kalau saya mengumpamakan diangkremi. Pendidik yang paling bagus itu kan ayam itu ya. Ayam itu kalau mendidik anak itu kan, kalau mau bertelur, itu kan membuat sarang dulu. Lalu nelor 1, 2, 3, tiap hari 1 sampai 12 biasanya. Setelah 12, lalu kemudian ayam ini ngeram. Ngeram itu disiplin banget. Senin ngeram, Selasa ngeram, Rabu ngeram, sampai lalu netas. Setelah netas lalu kemudian anaknya diajarin untuk nyari makan. Lalu kemudian juga diajari dijaga manakala ada bahaya, elang yang mau nyamber. Nanti kalau sampai ada elang atau ada garangan, itu mau berkorban, kan begitu ya. Mau berkorban. Akhirnya lalu ayam-ayam itu bisa melahirkan ayam-ayam generasi ke generasi berikutnya. Umpama ayam ini tidak disiplin ya. Senin ngeram, Selasa ngeram, Rabu cari jago baru gitu kan. Kamis ngeram, Jumat cari jago baru. Itu telurnya itu apa netas? Tidak akan netas, akan menjadi telur busuk. Dan kalau sudah menjadi telur busuk, digoreng juga tidak enak. Dijual tidak laku. Satu-satunya itu adalah untuk demo. Masih ada gunanya, tapi adalah untuk demo. Nah, kalau sudah bicara seperti ini, saya bayangkan, demo-demo itu kan tidak ada di pesantren, ya. Yang ada kan sekolah-sekolah.
Sekarang itu malah kepala desa aja demo, coba. Kepala desa demo, guru-guru demo. Kiai kan belum ada yang demo itu kan. Kiai belum ada yang demo. Kenapa di pesantren tidak ada? Karena di pesantren itu cara ngajarnya itu dikeramin. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu terus dituturi kayak begini nih. Dipantau mulai dari bagaimana bangun paginya sampai kepada tidur kembali. Detail-detail, Pak Dubes. Saya dulu itu bingung. Di pesantren itu kok lebih suka pakai sarung ya daripada pakai celana. Ternyata kiai menyuruh menggunakan sarung, tidak menggunakan celana. Nah, ini kan karena urusan syuting. Kalau tidak syuting pakai sarung. Kenapa pakai sarung? Karena akhlak itu tadi ya. Ada orang Amerika meneliti di Indonesia ini, berkunjung ke satu pesantren, ke pesantren berikutnya, yang diherankan itu pakaiannya kok tidak celana, kok sarung. Akhirnya lalu kemudian dia meneliti tentang kegunaan sarung. Nah, setelah beberapa bulan, 1 tahun lebih di Indonesia ini, dari pesantren ke pesantren di sarung, ternyata sarung itu punya 28 gunanya itu. Mungkin banyak orang yang juga tidak tahu bahwa sarung itu kegunaannya ada 28. Sarung itu bisa dipakai untuk gantinya celana panjang. Nanti lalu kemudian dinaikkan jadi gantok pendek. Lalu kemudian dipakai untuk gantinya selimut. Karena itu di pesantren tidak ada selimut. Ya kan? Sarung itu kadang-kadang dibeber, terus barang-barangnya diletakkan di situ, lalu diukel, jadi gantinya tas. Sarung itu juga bisa dipakai untuk gantinya anduk. Kalau santri sudah nikah, ya kan, lalu punya anak, dipakai untuk ayunan bayi. Ayunan bayi itu. Nah, saya tidak cerita yang 28 itu. Ada satu yang penting. Kenapa pakai sarung? Karena pendidikan di pesantren itu terkait dengan akhlak. Yang diutamakan di pesantren itu adalah akhlak. Nah itu. Lah apa kaitannya akhlak dengan sarung? Nah, kalau kita ini di pesantren ini, kalau buang air kecil, itu kan harus jongkok ya. Kan tidak boleh berdiri. Gitu kan. Kalau pakai celana seperti itu, coba disuruh jongkok, kan tidak bisa. Tidak bisa. Kalau pakai celana, buang air kecil mesti berdiri. Kan berdiri, karena jongkok tidak bisa. Kecuali celananya dilepas, lalu kemudian baru jongkok. Tapi kan repot gitu kan. Nah, itu. Nah, tapi kalau pakai sarung, harus jongkok. Kalau tidak jongkok, nanti bagian belakang kelihatan ya. Nah, coba ya itu kok kayak begitu. Tertibnya itu loh di dalam mendidik itu. Tidak boleh kencing saja itu sambil berdiri, apalagi sambil jalan. Ini harus sarung. Harus sarung kayak begini ini. Inilah pendidikan di pesantren itu kayak begitu itu. Lalu kemudian akhlak. Lalu saya katakan mendidik akhlak seperti yang tadi sudah di pesantren kok lalu kemudian kembali jadi anak nakal. Karena memang sulit. Manusia itu sulit sebenarnya. Manusia itu kalau di Al-Quran itu diterangkan innal insana lirobbihi lakanu. Manusia itu kepada Tuhan saja itu lekar. Jangan hanya kepada teman, kepada pengurus, kepada Tuhan saja ingkar. Innal insana khuliqa halu'a. Selalu manusia itu berkeluh kesah. Innal insana layadgha, berlebih-lebihan. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu selalu merugi. Manusia itu adalah doluman jahula, dolim dan jahil. Dolim, jahil lagi coba. Kafuro, jidala, suka dibat. Do'ifa, lembek, faturo, tergesa-gesa. Itu ada 36 jenis yang diterangkan di dalam Al-Quran. Yang semua itu jelek, kecuali satu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Tapi segera disusul. Summa rodetnahu asfalasa pilih. Jadi manusia itu memang inilah kiai itu. Lalu kalau didik bukan jam-jaman. Bukan jam-jaman. Jam 1, 2, 3, terus gurune ra ono itu ya. Ono lagi ini, kadung mulai baliknya wegak gitu kan. Nah kayak gitu. Besok ada jam-jam lagi, besok jam lagi. Kadang-kadang juga begitu. Nah, ngangkremenya itu loh, tidak tertib kalau di sekolah-sekolah itu. Ngangkremnya itu tidak tertib. Makanya murid-murid di tukang demo itu kira-kira ya, jadi seperti itu. Lah ini sesungguhnya memang sulit sekali. Sampai-sampai di surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 30 ya. Ketika qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilu fil ardi khalifah itu kan. Itu diprotes oleh malaikat itu. Mengapa engkau ya Allah kok membuat manusia padahal dia nanti akan membuat kerusakan, pentumpahan darah dan seterusnya itu. Bukankah kami ini malaikat ini sudah selalu bertasbih, bertahmid dan mensucikan. Maka lalu kemudian ini a'lamu malah ta'lamun. Engkau aku lebih tahu daripada kamu gitu kan. Sampai lalu kemudian setelah disuruh sujud kan setelah itu malaikat sujud. Karena memang malaikat itu tidak punya kepentingan malaikat itu. Malaikat itu petugas. Tapi yang kritis coba. Yang kritis. Iblis itu tidak mau sujud saja. Iblis itu tidak mau. Bukan karena lalu kemudian mengingkari perintah Allah. Karena memang dia tidak percaya kalau manusia itu bisa jadi apa gitu. Iblis itu tidak percaya bahwa manusia itu bisa jadi baik. Karena itu kalau itu menjadi baik harus dididik secara tenanan. Seperti yang dilakukan oleh kiai di sini, pesantren-pesantren, masuk pesantren Singa Putih di sini ini. Iblis tidak percaya kalau sampean-sampean itu bisa jadi api. Tidak percaya. Tidak percaya. Sebab apa? Sebab yang namanya menungso itu dibuat dari 4 unsur. Ialah unsur angin, ialah unsur air, ialah unsur tanah, ialah unsur api. Dalam tubuh kita ini ada 4 unsur ini. Nah, sifat-sifat manusia itu ya persis dari unsur-unsur yang ada di dalam tubuh ini. Dari unsur angin. Angin itu apa ciri khasnya itu? Ciri khasnya itu pantang kelintasan. Tidak mau kedahuluan. Tidak mau ada orang lain lebih unggul. Itu tidak mau. Itu pantang kelintasan namanya itu. Lalu kemudian air. Apa ciri air? Air itu pantang kerendahan. Kalau ada orang yang lebih tinggi dari dia, hatinya sakit. Itu manusia. Lalu dari tanah, apa itu ciri khas tanah itu? Itu adalah pantang kekurangan, tamak, rakus. Manusia itu rakus sebetulnya itu, Pak. Manusia itu rakus. Coba kita lihat, ada orang yang punya tanah sampai 1.000, 2.000, 5.000 hektar, coba. Tinggi apa, coba? Punya tanah 5.000 hektar itu masih kurang, coba. Memang manusia itu ciri khasnya itu adalah seperti itu. Ciri khas. Lalu kemudian dari api. Api itu apa? Coba di dalam tubuh kita ini kan panas-panas itu. Api itu adalah tidak mau kalah dan tidak mau tersinggung. Itu namanya api itu. Jadi manusia yang dididik oleh kiai, karena itu berat. Tidak sembarang orang itu mau jadi kiai itu. Selain tidak bisa, memang tidak mau gitu kan. Selain tidak bisa, kan sulit jadi kiai itu kan. Sulit. Setelah itu, selain tidak bisa, memang itu tidak mau. Karena memang kalau mendidik jadi orang jelek, orang mendidik jadi orang baik, itu memang sulit. Kita ini memang sulit. Iblis saja itu tidak percaya kalau kita ini akan jadi baik gitu kan. Iblis daripada disuruh untuk sujud ya kepada Adam, lebih baik dimasukkan neraka coba. Daripada aku itu disuruh sujud, wong sing kaya ngono kuwi penduduk kaya ngene. Itu aku lebih baik masuk neraka. Kenapa iblis tahu? Karena iblis ini sudah pengalaman gitu. Kita ini
kita yang ada sekarang ini, di dunia sekarang ini adalah generasi yang ke-70. Kita ini generasi yang ke-70 ya. Manusia yang sekarang ini ngandonya itu generasi ke-70. Yang 16 ke sana itu sudah dari ke generasi dan menurut pengalaman para jin itu, para iblis itu, sejak dulu ya sudah iri, dengki, tamak, takabur, sombong, bermusuhan, berselisih, pukul-pukulan, saling menggunjing, saling menyakiti teman, saling membunuh, perang. Itu sejak zaman dulu itu. Jadi kalau iblis mengatakan, aku gak disuruh untuk bersujud itu kepada Adam, itu sudah pengalaman. Jadi menungso seperti ini memang sejak zaman dulu. Nah disinilah para pesantren-pesantren itu ngerti sebetulnya sifat-sifat menungso itu. Sampai lalu kemudian dibuatkan puisi, dibuatkan buku kayak begini ini, sampai dibuatkan lagu-lagu, sampai lalu kemudian ditunggoni kayak begini ini, tidak sholat bareng, tidak puasa, dicemplung nih kolam itu, bengi-bengi cemplung nih kolam, kolamnya ya, dicemplung nih kolam. Itu sebetulnya memang bener, angel. Wis angel kayak gini, ini lek dadi apik, lek mulai urung mesti gitu kan. Balik mana coba gitu kan. Untung iso teko maneh yang kiai kan. Lah kayak gini ini. Karena itu ini memang ujian. Jadi ayo lah, saya sebetulnya intinya ngajak lewat lagunya kiai ini, saya menangkap betapa susahnya sebetulnya ngurusi manusia ini, yang manusia itu lirabbihi lakanut, lafi kusrin, ladulmun mubin, doluman jahula, kafuro, sampai iblis saja itu tidak percaya pada kita. Karena itu kalau iblis mau membuktikan bahwa kita itu tidak bisa baik, maka kita harus perang lawan iblis ini. Di mana-mana orang tidak bisa, maka santri-santri Singaputi Al-Mufaridin ini harus bisa menurut saya. Harus bisa. Caranya bisa gimana? Ngikut kiai. Kiai nanti ngikut Rasul. Rasul ngikuti Allah. Maka dengan cara itu, insya Allah, usaha-usaha kita ini akan berhasil. Produk daripada sekolah ini adalah, puncaknya itu adalah selain mengenal Allah dan Rasul, bertauhid, maka harus berakhlak mulia. Dan kalau orang tauhidnya kuat, berakhlak mulia, soal-soal nanti seperti yang didawuhkan oleh Pak Dubes, bahwa nanti harus milih profesi apa macam-macam, insya Allah lulusan pesantren itu Pak Dubes, atas bimbingan Pak Dubes itu tidak akan sulit. Apalagi lalu juga diajarkan di surat Al-Lail itu. Di surat Al-Lail itu jelas sekali di sana. Wal-laili idza yaksa wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Lalu diteruskan wa amma man bakhila wastakna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Lah ini jelas sekali itu. Bagaimana ketika kita akan mendapatkan sesuatu. Kalau saya memaknai kiai, kalau pas saya ke sini tumpengan itu sebetulnya kan. Itu ada dalilnya sesungguhnya. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Ini pelajaran. Semua apa yang dilakukan oleh kiai itu adalah pelajaran hidup kalau menurut saya. Dan ada dasarnya Al-Quran ini. Bahwa kita kalau mendapatkan rezeki, jangan lalu kemudian kita bakhil, sebab dengan bakhil, maka lalu kemudian kita akan dimudahkan untuk dimudahkan pada jalan yang sulit. Yang sulit saja dimudahkan. Tapi kalau itu lalu kemudian percaya bahwa
kita akan mendapatkan sesuatu di kemudian dan memberikan dengan dasar takwa, maka fasanu yasiruhu lil yusra. Indah sekali apa yang dilakukan oleh kiai. Jadi belajar kepada kiai itu jangan hanya belajar kepada tulisan-tulisan, ini penting. Tulisan ini penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah belajar apa yang dilakukan oleh kiai selama 24 jam. Selama 24 jam itu apa? Aspek-aspek yang dikembangkan oleh kiai itu apa? Mulai dari ngingujaran sampai kemudian punya ikan di kolam-kolam itu, lalu membuat pembangunan, lalu kemudian kiai sampai nyuruh untuk bal-balan coba. Kalau bal-balan ini menang kan salah dilapori oleh kiai itu. Kalau pas itu ini akan final katanya yai. Nah, kita doakan Prof Imam, Mbak Prof, oke, kita doakan bersama. Nah, hampir nomor 1 gitu kan. Hampir nomor 1, nomor 2 gitu. Hampir nomor 1, nomor 2. Tapi baru 5 tahun sudah juarai Pasuruan. Bukan aspek-aspek lain, matematika, biologi, lalu ceramah bahasa Inggris sudah nasional gitu kan. Itu kan tidak sembarangan sebetulnya ini. Itu tidak sembarangan. Apa kuncinya? Itu diakremi, ya, ditunggoni selama 24 jam. Sering kali loh Pak Dubes, itu banyak orang tanya kepada saya itu kan. Itu kok di Singapura itu kok cepat maju itu apa? Ya kan sama niru kiai ini gue tak bilang gitu kan. Nek niru ni tenanan ya maju. Mungkin sampean niru ni ora tenanan tak bilang itu. Coba sampean nginceng-nginceng rono tak bilang. Tak suruh untuk ngintip-ngintip ke sini ya. Tak suruh ngintip-ngintip ke sini. Bagaimana mengajari para santri-santri diikutkan untuk lomba-lomba dengan ikut lomba lalu kemudian menang lalu kemudian percaya diri bahwa ternyata benar itu yang dilakukan, yang diperintahkan oleh kiai ini. Ini saya banyak hal pelajaran yai dari yai membuat lagu-lagu ini. Saya senang sekali, tidak seperti pesantren di mana Cak Nun Ainun Najib itu kiainya melarang murid-muridnya dangdut, nggak boleh, haram. Ternyata ketika ngaji, sikile yang kono dangdut, gerak-gerak sikile. Jempolnya itu loh gerak-gerak. Lalu Ainun Najib lihat jere oleh. Lalu sikile gerak-gerak. Berarti tidak cocok karo atine kan itu kan. Lalu kiai tidak begitu, diajarkan yang kira-kira menurut kebutuhan kita semua. Maka berbahagialah kita belajar di pesantren ini, di pesantren Singapura Al-Mufaridin ini, mudah-mudahan 30 tahun yang akan datang. Memang harus lama ya, 20-30 tahun yang akan datang, nanti Indonesia itu diwarnai oleh pesantren-pesantren yang bernama Singapura Al-Mufaridin. Sehingga ini bibit dari Pasuruan ini nanti menyebar, melesat ke seluruh Nusantara ini. Di mana-mana ada pesantren Singapura Al-Mufaridin yang gayanya, modelnya, cara ngajarnya, cara didiknya niru Romo Yai Saifullah Arifillah ini. Saya kira kita selalu harus doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, mudah-mudahan selalu dapatkan pertolongan dari Allah, mudah-mudahan mereka selalu dibimbing, mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan mudah-mudahan beliau selalu dikasihi dan disayangi oleh Allah dan Rasul-Nya bersama keluarganya yang juga demikian. Saya kira itu Yai, kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Niki harapan kula dadose buka nggih bahas tentang isi daripada lagu niki sebatas lebih luas. Kalau menurut pemikiran kula, kalau pesantren ngaji khusus sudah ada. Nah, kalau anak-anak yang gelap-gelap ini tidak dikasih didikan, lalu nanti bagaimana?
kalau ditiru anak-anaknya. 30 sebetulnya lagu-lagu dan syair-syair ini menyiapkan 30 tahun yang akan datang sebetulnya Pak. Tidak seperti sekarang. Nggih memang nggih termasuk terkadang rencang-rencang kula niki nggih bingung. Kula ningali jenengan niku bingung ya, gak usah didelok lek bingung. Nggih. Lajeng lho jenengan iki wong nyepeng pesantren kok diajari kok malah damel lagu. Ini pesantren modern. Nah, supaya dakwah ini bisa ke seluruh lapisan, ke seluruh golongan. Wong sing gak seneng Gusti Allah cek seneng. Wong sing gak sadar nek kabeh dijamin Gusti Allah ben sadar. Nah, untuk sementara misalnya dipirengaken lagune nggih boten napa-napa. Nggih. Nah, ini alhamdulillah niki Mbak Prof napa niku dikersakaken Allah rawuh kali Mbak Priyo nggih. Kula menawi ragu. Niki kadang dereng napa niku dereng diaresmeni niku kula kenten teng Mbak Prof. Pernah salah satu lagu niku lek mboten tepat menembus mustawa nggih Mbak. Napa sing napa niku? Sayyidul Anbiya. Sakjane kula angsal syair itu Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Terus iki apa ya menurut pendapat umum iki piye ya? Kula kinten teng Mbak Prof. Nggih. Mbak Prof jawabnya ngeten. Lagu itu untuk Indonesia apa untuk dunia yai? Kan ngoten Mbah jenengan. Untuk dunia, Mbah. Jadi lagu-lagu kula niku untuk dunia. Nek sing mirengaken sakniki niku anu opo, gak percaya. Biar aja ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Ndak masalah kok. Ya, ndak masalah. Akhirnya Mbak Prof nyampaikan kalau Syekh Abdul Qadir Jailani lah khusus Indonesia, yai coba lebih umum lagi. Akhirnya napa? Sayyidul Anbiya. Sayyidul Anbiya niku lebih mendunia, lebih luas. Satu Mbak Prof sebetulnya untuk lagu sudah luar biasa. Lalu kemudian pernah kalau ndamel lagu malih ila yaumil kiamah. Mbak Prof ngeten, bisa dijadikan pertimbangan yai. Apa ndak sebaiknya napa Mbak? Ila yaumil akhirah kan ngaten nggih. Kalau kiamat kan batas di kiamat. Nah, kita butuh syafaat itu sampai di akhirat. Nah, niku pemikirannya Mbak Prof. Mbak Pramila Sangga niku indah sekali kalau panjenengan semuanya bisa meniru pemikiranipun Mbak Prof dan Mbak Priyo ini. Jadi kita ini mboten mikirno awake dhewe. Jadi anak cucu menghadapi zamannya juga dipikir. Jadi banyak kata-kata yang memang untuk 30 tahun yang akan datang. Kersane mangke santri-santri niki mboten terlalu kebingungan. Oh iya pancene salahku dhewe biyen wis dieling nombe Pak Yai kan. Iki alhamdulillah mugi-mugi Mbak Priyo ini diparingi panjang umur, sehat supaya saged terus ngerencangi ngawal napa perjuangan iki. Tapi bayarannya teng akhirat Bang nggih. Nggih, bayaran itu teng akhirat. Nggih, Mbak Prof ingat bayaran di akhirat. Nggih. Tapi kadang lek santri kula kan misalnya ngajar gak dibayar nu gelem apa ora ya. Padahal mau dijatakan Mbah Priya niki Mbak Prof niki mboten amplop jane betul-betul niat ngawal perjuangan singa putih. Nek turune Mbak Prof dadi kiai ora seneng pancen dadi kiai gak tahu bayaran. Lek bunyai bayaran, nggih anak-anak kula bayaran. Kula sing mboten bayaran. Nggih. Pokoke kula ning napa? Tanglet. Cukup, Pak. Cukup wis seneng. Nah, ini kan harus ditiru para santri lah. Nggih, ditiru para santri. Nanti ketika berjuang di tengah masyarakat, orientasinya di otaknya itu napa? Mboten selalu uang. Napa sebabnya sing disampaikan Mbak Prof niku? Wong mobil kok kula coret-coret. Kula coret-coret.
banyak kurbannya di zaman ini nggih malah nika wau. Mboten pati percaya nang Allah nggih, yang didewakan bukan Allah malah hartanya. Boleh punya harta banyak ndak apa-apa, rumah bagus, mobil mewah, tapi jangan sampai rumah mobil itu menjauhkan kita dengan Allah dan Rasulullah. Mulane sanjange bunyaya lho, Mbah. Apa dicoret-coret? Wis karepe ati ngene ya wis. Wong iki ya teko Gusti Allah. Ya wis. Jadi yang paling mulia, yang paling dibanggakan, yang paling didewakan Allah, bukan mobil ini. Artinya apa? Nggih. Artinya dunia itu harus digenggam. Dunia niku harus jenengan tundukaken nggih kanggo ancik-ancik melayu teng Gusti Allah. Ya apa carane sesuatu itu nggih, baik niku jabatan, kedudukan lopo mawon, ya apa carane niku wau saged nyedhekno nang Gusti Allah. Jangan sampai menjauhkan nggih jiwa ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang santri-santri kula selalu ndongaaken santri sing ngaputi harus kaya. Lah misalnya mboten kaya Pak, urusane Gusti Allah kula kan jalukno santri, jalukno anak nang Gusti Allah, perkara mboten dikai kan urusane Gusti Allah. Pokoke selalu kula nyuwun nggih santri-santri sing ngaputi muga-muga Gusti Allah nggih paringi napa? Sugih cukup ilmune, sugih cukup dunyane, sugih cukup perjuangane, luhur derajat pangkate, tur husnul khotimah. Kok dijaluk sedaya Pak Yai? Lho, niki kan cek mboten sombong. Kita lek mboten ndonga nang Gusti Allah nggih sombong. Nggih to? Nggih, ada pertanyaan napa niku? Pertanyaan napa Mas Iqbal? Buyah. Nggih. Kula niku menawi ndonga niku takut. Lha takut apa? Mboten ngetak Gusti Allah. Ndonga iku wajib, perintah. Ud'uni kan perintah. Nggih. Ya wis ndonga ae. Nggih, mulane santri-santri sing ngaputi teng napa niku negara pundi mawon harus tetep jadi singa putih. Memang dalam sampai agen Mbak, kalau ke luar negeri itu belajarnya buat gawe. Belajar agama ini di pesantren saja. Nah, sambil mensiarkan singa putih ngoten. Dadi masingkin teng pundi mawon teng Belanda, teng Amerika belajar nyambut gawe, digawe ningkatno ibadah ngoten. Nggih targetnya kan semua santri harus kaya kan ngoten. Mulane nek jenengan niku dijak numpak pesawat kok lalu kemudian mencolot nggih. Nek jenengan parah ampun disalahno kiyaine. Ngaten saged difahami nggih. Niki Mbak Prof juga napa niku kaseso Mbak Priyo nggih. Alhamdulillah matur mbah nuwun sanget. Mbak Dubes nggih matur nuwun sanget. Mbah Prof Imam matur nuwun sanget. Rawuhipun muga-muga dipun ridhai dening Allah. Mulai awal hingga akhir mugi Allah ridho, Allah dadosaken ilmu lan amalan ingkang manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudhhirina biha min jami'as sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillahirabbil alamin.